Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan mosi pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Almas Kalastara, delegasi dari SMA Negeri 1 Cibinong. Di sini, saya akan bahas mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, dan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Nah, kata kunci pada mosi kali ini yaitu ekonomi biru. Ekonomi biru itu sendiri adalah optimalisasi sumber daya laut melalui berbagai kegiatan inovatif dan kreatif, termasuk di dalamnya industri perikanan hingga pariwisata yang berada di daerah pesisir. Mosi pada kali ini begitu penting karena negara Indonesia adalah negara maritim yang memiliki laut yang sangat luas. Nah, wilayah Indonesia sendiri ini hampir 2/3-nya berupa lautan. Kelebihan dari Indonesia ini dapat digunakan di dalam ekonomi biru untuk menjadi ekonomi yang berlandaskan kepada laut, yang dapat meningkatkan taraf ekonomi hidup masyarakat Indonesia. Nah, saya sangat di sini saya sangat pro dengan mosi kali ini. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Nah, kenapa saya pro dengan mosi pada kali ini? Karena ekonomi biru ini masih banyak kekurangan, seperti kelestarian ikan yang belum tentu terjamin dapat terjaga. Selanjutnya ada teori supply demand, di mana jika ikan itu akan terus-menerus diambil dari lautan Indonesia ini dan dijual di pasar-pasaran Indonesia, maka harga ikan ini bisa jadi akan mengalami penurunan. Harganya bisa mengalami penurunan sehingga ikan-ikan akan murah meskipun kita sudah mengambil sebanyak-banyaknya. Nah, dengan ekonomi biru ini bisa jadi ikan ini akan murah dan segala macam industri perikanan ini ataupun ekonomi biru ini akan turun harganya. Selanjutnya, nelayan sendiri masih tidak diperhatikan di Indonesia ini karena gaji nelayan sendiri masih kecil dibanding gaji-gaji pekerjaan lain, sehingga tidak sedikit yang melirik pada nelayan-nelayan ini. Nah, UMR daerah-daerah pesisir pun lebih kecil dibandingkan daerah-daerah pusat-pusat di Indonesia dibandingkan daerah-daerah pesisirnya, sehingga dapat disimpulkan jika ingin mengembangkan ekonomi biru ini, kita harus mengutamakan sendiri apa yang pelaku ekonomi biru ini, tidak hanya memikirkan keuntungan buat negara kita. Selanjutnya, kita masih memiliki pilihan lain dari ekonomi biru ini, seperti ekonomi hijau. Kenapa ekonomi hijau? Karena di Indonesia merupakan negara tropis yang berada di garis khatulistiwa, sama seperti negara-negara lain seperti Brazil. Nah, kita ini memiliki kelebihan di bagian hutan-hutan dan kelestarian dan makhluk-makhluk hidup yang ada di tempat yang ada di wilayah Indonesia tercinta kita ini. Nah, ini bisa menjadi bahan untuk dijual kepada daerah masyarakat di negara luar dengan harga yang lebih tinggi karena hanya dimiliki oleh Indonesia, sehingga disebut dengan langka. Harga ini memiliki harga yang lebih tinggi seperti jati dan lain semacamnya. Kita bisa mengutamakan pada sektor itu untuk memiliki kelebihan daripada negara-negara lain. Selanjutnya ada ekonomi teknologi yang bisa dikembangkan oleh Indonesia karena kita sendiri memiliki kesamaan dengan negara Jepang yang merupakan negara maritim yang memiliki banyak laut juga. Nah, tapi kita pernah dijajah oleh dia, dan dia juga pernah dibom atom oleh negara Amerika, sehingga ekonomi dia pun pernah mengalami penurunan. Nah, kenapa mereka lebih dulu maju daripada kita? Karena mereka mengutamakan guru-gurunya untuk mengembangkan pendidikan dan teknologi yang ada di sana, sehingga mereka tidak hanya menangkapi bahan-bahan mentah seperti ikan ataupun lain semacamnya seperti hutan juga yang tadi, tapi mereka mengolah terlebih dahulu menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan yang sudah jadi. Nah, setelah hasil olahan ini baru mereka jual, sehingga harganya pun akan lebih tinggi daripada yang bahan mentah itu. Sehingga lebih baik kita olah ikan itu tersebut menjadi bahan yang benar-benar jadi. Tidak hanya bahan kita tangkapin lalu kita jual, tangkapin lalu jual, itu akan menjadi bahan mentah yang cenderung harganya lebih murah. Nah, kita juga dapat menginvestasikan uang kita pada bidang infrastruktur sendiri. Kenapa infrastruktur Indonesia sendiri lebih kurang daripada negara-negara lain?
Kenapa? Karena infrastruktur sendiri kita jalan saja di Papua masih berupa tanah. Nah, kita ini lebih diutamakan lagi kepada infrastruktur pada jalan-jalan. Karena ini merupakan sebagai lintasan untuk perpindahan barang-barang penjualan kita ini. Bisa jadi untuk pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sendiri ini, untuk agar ekonomi Indonesia ini merata. Kita memerlukan infrastruktur yang dapat memeratakan Indonesia sendiri ini. Nah, solusi dari masalah ini kita juga tidak perlu mengutamakan kepada bidang ekonomi biru ini. Kita harus tetap ingat kepada bidang-bidang yang lain. Jangan utamakan pada satu bidang yang bidang itu merupakan kelebihan kita. Betul, itu merupakan kelebihan kita. Tapi juga masih ada bidang-bidang lain yang dapat menjadi kelebihan kita yang baru lagi. Nah, kesimpulan dari materi debat pada kali ini, saya pro terhadap mosi pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.